Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirnya berbahagia, izinkan saya hari ini untuk menyampaikan kurikulum vitae atau pembuka dalam mengajar khusus kelas 11. Tentu ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang memfasilitasi kegiatan ini, bahwa sebelum mengajar tentu ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada anak sekalian. Yang pertama adalah niat yang ikhlas, karena belajar ini sebuah tuntutan kita semua, kewajiban kita semua. Maka mulailah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan. Insya Allah dengan ikhlas belajar, dengan ikhlas mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, insya Allah materi akan diterima dengan baik. Sekalian yang berbahagia, izinkan Bapak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentu selamat berjumpa dengan anak-anak sekalian kelas 11 IPA ya, yang baru. Kebetulan hari ini atau tahun ini Bapak diberikan kesempatan untuk mengajar di kelas 11, walaupun mungkin di kelas IPS hampir sama. Sekalian, dalam proses belajar mengajar tidak akan lebih dari teman-teman yang lain. Pada prinsipnya adalah sama, bagaimana kita mengubah dan merubah pola perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu diharapkan dengan belajar ini ada beberapa perubahan yang muncul di tengah-tengah kita, baik disengaja ataupun tidak. Disengaja artinya kita memaksakan diri untuk merubah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebab bagaimanapun juga bahwa belajar akan berarti manakala kita memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah hakikat belajar adalah bagaimana perubahan tingkah laku kita semua. Apalagi berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam, ini sangat erat sekali dengan bagaimana kita belajar dengan baik. Tentu yang diharapkan dalam proses belajar ini adalah ada perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terang menjadi terang, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak melaksanakan menjadi melaksanakan. Ini salah satu hakikat belajar yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita sudah belajar dari mulai SD, SMP, SMA sekarang, tetapi perubahan kita tidak ada, ya tentu kita harus tanda tanya sampai di mana proses hasil belajar itu berhasil. Jadi hakikatnya adalah belajar bagaimana merubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu akan jauh berbeda dengan belajar kita waktu di SD, waktu di SMP, atau di MTS. Untuk di sekolah kita, di sekolah Necis, itu akan belajar PAI mungkin hanya sekilas-sekilas disampaikan pada hari ini atau pada kesempatan ini berkaitan dengan materi yang akan diberikan selama 1 semester ke depan. Yang perlu diketahui adalah pertama, kita akan mencoba untuk menampilkan ini materi yang akan disampaikan oleh kita ini. Pertama kurikulum ya materi kurikulum ini saya sendiri Majalengka, ini kurikulum. Yang kedua bab 1 kita akan untuk bab 1 kita akan belajar tentang bagaimana iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalamnya pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Yang kedua pengertian kitab-kitab Allah dan tentu dengan sebutnya. 3, kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Yang keempat adalah kitab Al-Quran dan fungsinya. Yang kelima, fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang keenam adalah isi kandungan Al-Quran. Kita tahu apa isi kandungan Al-Quran sehingga kita bisa mengamalkannya.
Yang 7 nama-nama lain dari Al-Quran, diantaranya ada Al-Tikro, ada Al-Huda dan sebagainya. Yang ke-8 bagaimana implementasi sikap beriman kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bab 2 kita akan mencoba untuk mengungkapkan bagaimana kita berani menegakkan kebenaran dan kejujuran yang selama ini kita masih malu-malu kucing. Padahal kebenaran adalah mesti kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Di mana dalamnya adalah bagaimana sifat syaja'ah yang ada dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana menunjukkan sifat syaja'ah dalam kehidupan, dalam mewujudkan kejujuran. Tentu yang ketiga, perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Itu bab 2. Kalau kita ke bab 3, bab 3 ini adalah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah dari mulai kewajiban kita sebagai orang Islam, bagaimana kewajiban-kewajiban kita terhadap jenazah. Di antaranya adalah kita sebelumnya fungsi atau kewajiban kita terhadap jenazah, paling tidak nanti kita ada bagaimana untuk memandikan mayat, lalu juga mengkafani, lalu juga menyolatkan dan menguburkan. Itu paling tidak ada 4 hal kewajiban kita terhadap mayat. Selain nanti ada materi-materi lain berkaitan dengan apa istilahnya, kaitan dengan pengurusan jenazah. Bab 4 ini menjalin kerjasama dan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Ini tentu bagaimana fungsi kita sebagai manusia muslim dalam menyebarkan Islam, baik melalui khutbah, tabligh, dakwah, menerima dan bagaimana menerapkan syariat Islam dalam khutbah, tabligh dan dakwah. Terakhir, bagaimana menjalin kerjasama melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Yang keenam tentu adalah kelima, ini periodisasi sejarah Islam. Ini sebagai sejarah bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai sejarah. Di dalamnya bagaimana periodisasi sejarah, lalu juga Islam pada masa kejayaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan tokoh-tokohnya, berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hikmah sejarah perkembangan pada abad pertengahan. Lalu rukun dan kompetitif dalam kebaikan, implementasi nilai-nilai Islam pada masa kejayaan, termasuk bagaimana pengaruh sejarah Islam pada masa kejayaan terhadap umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, bab itu barangkali ini yang bisa disampaikan, materi-materi diantaranya yang berkaitan dengan mata pelajaran PAI di kelas 11. Sekali lagi mohon maaf apabila hal-hal yang bersangkutan kurang berkenan. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa berjumpa lagi walaupun melalui daring. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.